Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Co akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas prediksi grup tengah Liga 2. Nah, bagaimana ceritanya kok prediksi grup tengah Liga 2 ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Liga 2 sebentar lagi sudah akan dimulai. Wah, kick off 28 Agustus, berarti cuma tinggal beberapa hari lagi nih. Paling ya nggak sampai satu minggu lah kalau dari mulai ini tayang itu 1 minggu lagi. Katanya pembukaannya itu PSIM melawan Persikap Bandung. Wah, pembukaannya lawan Persikap Bandung PSIM. Nah, grup tengah ini ada 10 klub. Wah, 10 klub yang terdiri dari Bekasi, Nusantara, lalu ada Gresik United, Perseka Tegal, Persela Lamongan, Persijap, Persikap, Persipapati, PSCS dan PSIM. Wah, grup tengah ini adalah tergolong grup paling neraka ya. Bahkan grup paling sangar lah di Liga 2 nanti. Walaupun ada grup barat dan grup timur. Grup barat itu ada dari ya mungkin kalau Sumatera Sriwijaya, ada dari Persiba Balikpapan, ya banyak lagi lah dan lain-lain. Kalau grup timur mungkin ada Persipura, yos klub-klub timur-timur itu ada di sana. Nanti ada Sulut dan lain-lain. Nah, ini yang menurut pandangan saya pribadi atau menurut pandangan kami memang grupnya paling mengerikan memang grup tengah ya. Grup tengah ini ada banyak ibaratkan klub-klub besar, ada Bekasi, ada Persela Lamongan, PSIM, PSCS dan Persijap ini. Ini menurut pandangan kami memang ada beberapa ya. Nah, tapi memang yang diambil kan cuma dua, peringkat 1 dan 2 ya, yang nanti akan lolos ke fase 6 besar. Katanya sih fase 6 besar, lalu sistem nanti seperti apa saya juga kurang tahu ya. Nanti akan mungkin dibagi grup lagi. 6 besar itu dibagi grup menjadi 2, nanti diambil 2, nanti 4 besar, lalu nanti mungkin final. Nah, mungkin seperti itu konsepnya Liga 2. Nah, menurut pandanganmu, Cuk, ini menurut pandanganmu aja, kamu kalau suruh milih ini ada 10 klub, menurut pandanganmu yang akan lolos ke fase selanjutnya ini klub mana ini? Wah, berat ya John. Kayak ini hampir semua tim itu berpeluang untuk lolos ke babak 6 besar ya. Ya, karena memang di situ ada PSIM Jogja, ada PSCS Cilacap, ada Persijap Jepara, Persela Lamongan dan Bekasi. Wah, ini bingung ya harap milih. Tapi kalau bener-bener suruh milih, saya memilih ada 3 opsi sebenarnya. PSIM, Bekasi dan Persela Lamongan. Ini tim yang memang bener-bener kayaknya mampu untuk menangan di grup ini. Tapi kan nanti kan ada 2 berarti ya, ada 2 yang harusnya lolos. Jadi ya ya mungkin PSM atau Bekasi mungkin ya. Nah, Persela ya. Gue apa John gue ketian. Ya memang agak susah ya nantinya untuk prediksi Liga 2 itu memang agak susah. Kita hanya memprediksi dari faktor teknis saja. Kalau faktor non teknis ya tidak boleh disebutkan di sini. Memang faktor non teknis ini sangat berat sekali ya. Nah, kalau saya juga setuju. Tadi ada 3 klub, ada Bekasi dan Persela Lamongan dan PSIM Jogja. 3 ini kalau dari segi faktor teknis memang sangat unggul. Bisa dibilang 3 klub ini memang lebih ke serius ya untuk lolos ke Liga 1. Tapi dibanding klub-klub yang lainnya bukan berarti tidak serius lolos, tapi klub yang lainnya itu memang masih levelnya mungkin masih agak tersendat lah ya. Ya mungkin kalau dulu saya Persijap malah rodok rodok angel lah, mungkin tangine lagi wae gitu. Kalau PSCS Cilacap ya dia malah sering uji coba tertutup, malah sering melakukan ya repot juga. Persipapati ini juga ya kan klub ini masih klub baru ya. Kalau lolos ke Liga 1, bahkan Persipapati aja kemarin pakai stadionnya masih verifikasinya masih belum lancar, tapi alhamdulillahnya mereka bisa memakai stadion tersebut gitu. Perseka Tegal ini bisa jadi kuda hitam lagi seperti tahun kemarin, tapi ya belum tentu juga kalau untuk tahun ini. Grupnya terlalu sangar-sangar ini Yohan. Nah, yang pertama memang saya akan sebutkan dari faktor teknisnya, memang Bekasi ini klub tergolong baru di Liga 2, tapi klub ini juga dimiliki oleh salah satu YouTuber ternama ya, yaitu Atta Halilintar. Dia juga sangat serius untuk lolos ke Liga 1, bahkan mendatangkan Hamka, Zumafo, Iwan Ciptadi, dan masih banyak pemain-pemain bintang Liga 1 yang didatangkan oleh Bekasi ini. Bahkan uji cobanya juga cukup meyakinkan kalau Bekasi ini. Nah, kalau dari Persela Lamongan ini memang pelatihnya spesialis menemukan bakat-bakat muda ya, Coach Fahri ini. Coach Fahri ini memang top lah. Apalagi datangnya Marinus, lalu Zulham. Wah, ini juga
apa ya, mendatangkan pemain-pemain serius juga ini Persela Lamongan ini. Kalau dari PSIM memang dari segi pemain memang terlihat kurang ya. Tapi kalau dari PSM saya sih malah lebih ke targetnya ya. Mereka mengusung hashtag yakin untuk lolos ke Liga 1 itu ya, mungkin energi positif mereka itu sangat tinggi, ataupun ibaratnya mentalitasnya mungkin dhuwur lah dibanding yang lain-lainnya. Kalau PSM kalau dari segi pemain mungkin bisa dibilang sama dengan apa ya, Persijap, Perseka Tegal dan lain-lain, karena mungkin mereka itu malah justru pemainnya sih direkrut malah kurang meyakinkan menurut pandangan saya pribadi. Menurutmu Cuk, tiga dari yang saya sebutkan tadi gimana nih faktor teknisnya tadi? Ya bener ya John, tiga yang kamu sebutkan tadi memang klub yang layak untuk lolos ke Liga 1 bahkan ya, mungkin malah ke Liga 1, nggak cuma lolos grup ini ya. Tapi kan nanti kan untuk di grup ini yang diambil cuma 2 John. Jadi kamu milih John, dari 3 tim ini ya apa 2 tim lah yang mungkin prediksi kamu bisa lolos dari grup ini. Kalau saya pribadi memilih Bekasi itu yang pertama pasti. Lalu yang kedua mungkin ada dari PSIM Yogyakarta, karena memang pelatih ini dan pemain ini mungkin nanti akan ngotot ya, karena memang mereka tahun kemarin juga gagal. Dan yang kedua memang pesaing-pesaing mereka seperti Persis, PSS Sleman sudah berada di Liga 1. Itu yang membuat mereka itu sangat yakin sekali untuk ke Liga 1 musim ini. Nah, menurut pendapatmu apakah juga seperti itu, atau mungkin nek kue Persela Cuk, pendapatmu apa mungkin Bekasi? Kalau aku sih Persela sama PSIM John. Mungkin itu karena memang dari segi apa ya, tekanan supporter, terutama memang supporter kan berpengaruh banget John untuk pertandingan, suatu pertandingan. Kalau Bekasi FC memang secara teknis bagus, pemainnya bagus, tapi kan ketika mereka main home atau main away tidak dinaungi supporter, jadi pemain lawan itu tidak ada teror mental lah ya. Tapi kalau di Lamongan dan di Jogja, oh pasti mereka akan supporter mereka akan mensupport total ya. Jadi ini faktornya lebih ke apa ya, faktor non teknis ya. Tapi faktor non teknis ya mungkin masih bisa diraba-raba lah, atau mungkin di logika masih masuk akal. Benar sekali. Kalau untuk Persela Lamongan mungkin karena memang habis terdegradasi di Liga 2, jadi faktor supporter mereka itu sangat mendukung ketika mereka itu ingin naik kasta lagi ya, mungkin karena itu ya. Kalau dari Persela Lamongan, dan supporter mereka juga menuntut kembali ke kasta tertinggi, tidak berada di Liga 2, tempat mereka bukan Liga 2 seperti itu. Lah kalau dari PSIM pasti kan pasti ya, itu kan mereka kan juga apa ya, rivalitas mereka itu berada di Liga 1 semua, pasti kan untuk naik Liga 1. Nah, tapi kalau untuk tim kuda hitam, menurut pandangan saya pribadi, tim yang nanti akan tiba-tiba bisa mengejutkan itu ya mungkin ada dari Nusantara United ini, dan nanti mungkin ada Persipapati. Soalnya memang saya lihat uji cobanya Persipapati ini juga cukup meyakinkan daripada yang lainnya ya. Persipapati yang lebih matang daripada klub Persijap, klub PSCS dan klub Perseka Tegal. Ini mungkin lebih matang Persipapati ya. Mungkin Gresik United juga tidak bisa dianggap remeh. Klub ini memang baru dari Liga 3 ke Liga 2, tapi klub ini sudah mendatangkan pemain bintang ya, mungkin Randy itu ya, Randy Irawan itu ya. Nah, didatangkan di Gresik United ini. Lalu mungkin Perseka Tegal pandangan saya juga masih biasa-biasa saja. Persijap juga biasa-biasa saja. Ya mungkin 28 Agustus nanti PSM melawan Persikap ini mungkin di Jalak Harupat kan ini nanti. Ya seharusnya PSM bisa raih poin penuh lah ini. Menurut pendapatmu 28 Agustus kan pembukaan Liga 2. Menurut pendapatmu gimana ini? Apakah PSM akan meraih poin away perdana ini? Kan mereka away ya nanti ya. Banyak yang sudah mulai apa ya, open away ini Brajamusti ini, saya lihat di Twitter ini. Menurut pendapatmu gimana dengan uji coba yang menurut pandangan saya pribadi PSM ini malah minor ini? Menurut pendapatmu gimana? Kalau menurut saya sih mungkin hasilnya draw. Ini pendapat saya sih. Itu draw ya juga mungkin lumayan lah. Kalau menang ya pasti ya bisa terjadi, tapi minimal draw. Kalau kalah sih kayak enggak sih John, karena memang nanti di Bandung itu didukung oleh Brajamusti.
kita lihat bahwa di Bandung itu semua mendukung Persib bukan Persikap. Jadi mungkin supporter PSM mungkin akan membirukan Jalak Harupat mungkin ya. Benar sekali, bisa jadi seperti itu ya. Tapi memang tidak bisa dianggap remeh juga Persikap ini pemainnya. Banyak pemain-pemain yang lungsurannya Persib itu ibarat seperti itu kalau Persikap ini. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang grup neraka ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.